Ceritanya kan semua orang pengen kaya instan. Siapa sih yang pengen kaya kerja keras? Soalnya dunia ini nggak memberikan kesempatan seperti itu juga. Kalau kaya ini instan, ya kan nggak ada orang mau kerja. Makanya kenapa investasi FOMO ini sangat menggiurkan. Percayalah, segala sesuatu yang naik itu pasti akan turun. Segala sesuatu yang turun ya mungkin akan naik lagi. Tapi belum tentu naik lagi. Tapi intinya satu lah, investasi yang lu mengerti. Jangan lu investasi hanya karena temen lu investasi. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kalau dipikir-pikir nih, waktu masih muda nih, ini kan kita banyak lah habisin duit untuk hal-hal yang mungkin gak terlalu penting. Kacau ya? Kacau sih. Tapi ya kalau di flashback sekarang sih, untungnya sih duit kita juga gak terlalu banyak sih. Jadi gak bisa habisin namanya sempat juga ada terlalu gimana, karena memang duitnya gak terlalu banyak. Ini terlalu jujur nih konten ini. Ini terlalu jujur ya kontennya ya. Ya apa adanya lah. Nah jadi sebenarnya tapi ya kita belajar juga dari pengalaman. Ya. Sekarang ya masuk kepala 3. Sebenarnya ada hal-hal yang kalau kita flashback mungkin pas muda ini banyak lah. Mungkin kita lihat temen ataupun lingkungan kita yang habisin duitnya untuk hal-hal ini yang menurut kita nggak terlalu penting gitu. Betul. Yang sebenarnya ada efeknya itu nanti mempengaruhi keuangan kita di masa depan. Betul. Ya kan? Nah jadi ini kita mungkin bahas 3 poin utama, tapi mungkin nanti banyak hal-hal lain juga sih. Ntar kita coba bahas. Nah yang pertama ini sebenarnya menarik lah ini, karena semua orang itu zaman sekarang kalau kita lihat sosial media, lifestyle ini jadi semua orang promosiin sesuatu tuh dari lifestyle. Betul. Lu mau ngomongin mobil, tas branded, rumah itu semuanya gaya hidup. Iya. Gitu. Nah jadi sebenarnya yang pertama itu menurut kita adalah lifestyle yang belum kita sanggup. Betul. Ini banyak lah, lu bisa sebut. Betul. Kendaraan ini maksudnya gini loh, kalau kita misal katakan sekarang udah kerja, punya income atau udah berbisnis. Nah tapi misalnya level kita itu masih level 1. Iya. Kita maksain beli kendaraan ataupun mobil, motor yang level di atas 3, kita. level 2, level 3, level 4 mungkin yang sebenarnya kita belum sanggup aja sebenarnya. Iya, betul. Nah ini efek untuk jangka panjangnya berbahaya sebenarnya. Benar. Begitu juga dengan rumah. Orang bilang paksain belilah rumah, kalau lu gak paksain lu kapan punya? Lu kalau gak lu usahakan, lu gak bakal bisa punya. Iya, tapi itu masalahnya sebenarnya kondisi orang itu kompleks. Betul. Ada yang bisa lu pakai kayak gini, ada yang nggak bisa. Iya. Maksudnya yang jadi korban tiap bulan ada bank tarik dari nasabahnya yang nggak sanggup bayar itu berapa banyak, guys? Bener. Itu yang kita nggak pernah tahu loh. Iya. Itu angkanya besar banget. Nah menurut lo yang ini gimana? Lifestyle yang kita belum sanggup. Nah sebenarnya banyak contohnya ya. Salahnya orang itu berpikir bahwa hitungannya itu terlalu kasar. Oke. Katakan dia punya income 20 juta, dia mikir kalau seandainya gue cicil mobil bagus, katakanlah gue cicil mobil tertentu lah, mobil yang harga 400-an juta, cicilannya 7 juta gue pasti sanggup, padahal harusnya susah. Karena kenapa? Selain lu cicil, lu bensinnya aja gak bensin murah, bensinnya aja harus Pertamax atau Pertamax Plus, itu satu. Kedua, lu perawatan mobil lu juga mahal. Lu sekali pergi cuci berapa duit? Lu sekali pergi wax berapa duit? Lu kasih coating diamond. Iya, coating diamond. Berapa juta? Kan coatingnya aja berapa gitu kan? Belum lagi kalau lecet apa segala macem. Jadi jangan sampai lu paksain. Lebih bagus ya kalau lu punya 20 juta, lu sanggupnya beli yang second, lu beli second. Ataupun lu kalau masih motor gak apa-apa. Yang penting lebih keren ya, lu itu gantongnya tebel daripada penampilannya keren, gitu. Tapi ya begitulah ya, kita manusia itu susah ya. Menilai sesuatu tuh memang selalu dari penampilan. Dan memang ya kita juga secara gak langsung kan pasti kita juga pengen tampilin yang menurut kita yang pengen kelihatan keren. Ya kalau ada orang yang sukanya mobil ya pasti dia mungkin yang makan biasa aja, tapi mobilnya harus keren. Iya bener. Ada orang yang mungkin rumahnya biasa aja tapi jalan-jalan terus. Iya. Nah ini jadi preference. Cuma memang ya hati-hati gitu loh. Ini 3 hal yang bahaya, terutama di usia muda, karena kita untuk keuangan jangka panjang ini nanti akan pengaruh banget. Nah yang kedua itu
investasi FOMO. Wah, ini sih sebenarnya kita melihat banyak orang yang mati berdiri, hidup segan mati tak mau. hidup segan mati tak mau. Jadi ya beberapa waktu lalu mungkin pas zaman COVID itu semua saham lah, kripto, waduh ganteng. Ya, yang satu ya ada yang kayak influencer ditangkap. Iya. Ya, yang gitu-gitu kan banyak tuh yang bahas murah banget, lalu juga iya. ya kan, lalu juga robot. Nah, itu banyak robot wedding, kayak investasi FOMO sebenarnya. Kayak kita melihat semua orang ikut. Sebenarnya yang gua lebih kasihan itu tuh ke gua ada temen yang gua nanya dia, maksudnya dia benar-benar nganggap ini investasi itu investasi bener. Oke. Tapi ada yang mungkin masuk ya, gua tahu ini money game. Jadi gua udah siap, gua siap cuan. Tapi kalau sampai dia kabur, gua udah tahu. Tapi yang kasih itu menurut gua yang nggak tahu. Oke. Jadi mereka ya begitu polos lah ya, maksudnya tiap bulan gue taruh duit segini, ada return segini, ntar 3 bulan gue bisa tarik duit gue. Yang sebenarnya pas kita lihat ya kalau segampang itu mah duit negara masukin aja gitu. Ya nggak, kenapa dia kalau yang ngomong yang ngajakin, kenapa dia nggak pinjam uang bang? Iya, semua duit harta kita masukin aja kalau beneran seperti nggak ada risiko gitu. Iya. Segampang itu ngomongnya kan nggak mungkin gitu. Benar. Menurut lo gimana soal investasi FOMO? Ceritanya kan semua orang pengen kaya instan. Siapa sih yang pengen kaya kerja keras? Masalahnya dunia ini nggak memberikan kesempatan seperti itu juga. Kalau kaya ini instan, ya kan nggak ada orang mau kerja. Kerja ini kan nggak instan, kerja ini kan capek. Semua orang pengen kaya raya aja, ongkang kaki di rumah, santai-santai, bener nggak? Jadi makanya kenapa investasi FOMO ini sangat menggiurkan. Percayalah, segala sesuatu yang naik itu pasti akan turun. Segala sesuatu yang turun ya mungkin akan naik lagi. Tapi belum tentu naik lagi. Kita ambil contoh. Sekarang mungkin orang yang berkecimpung di dunia kripto udah paling ganteng. Semuanya keren-keren banget. Ngomongnya ya ada orang paling pinter lah. Apa segala macam. Nanti pas kripto turun, lu lihat aja. Semuanya diem di pojokan. Sama begitu juga nanti di saham. Saham sekarang kan pada antul. Lu lihat sekarang saham. Orang yang main humble semua, santai semua, merakyat, makan pecel lele, kan. Tapi saham pas naik ya, lu lihat lah. Mungkin gue juga udah gak kelihatan. Belum lintasannya. Iya, maksudnya ya ini wajar. Karena orang itu selalu berpikir sesuatu yang naik akan naik terus. Dan sesuatu yang turun gak akan naik lagi. Ya, maksudnya itu hal yang wajar. Ya, sebenarnya maksudnya kita cerita ini karena maksudnya kan ini topiknya juga jangan hal yang maksudnya jangan kita lakuin lah di usia muda gitu. Karena kita ngelewatin. Betul. Investasi FOMO apa-apa itu kita pernah ngalamin. Jadi maksudnya itu kalau tapi sulit untuk kita bilang jangan coba ini, terlalu hati-hati juga susah. Enggak. Jadi yang bisa dilakuin itu ya dibagi porsinya. Kalau bisa yang teman-teman nggak familiar, lalu teman-teman belum terlalu yakin ya porsinya tidak terlalu besar. Ya lebih kecil. Ya palingan kayak gitu karena ya mungkin kita bilang nggak usah, jangan gitu ya. Susah juga. Zaman sekarang terlalu banyak Iya sih. Karena zaman kan berubah begitu cepat. Sesuatu yang dulunya berbahaya sekarang pun mungkin tentu berbahaya gitu. Tapi intinya satu lah, investasi yang lu mengerti. Jangan lu investasi hanya karena temen lu investasi. Ataupun jangan lu investasi hanya karena kata si ini bagus. Investasi yang lu mengerti. Kalau kita lihat orang tua kita ya, itu investasinya semua yang sangat-sangat konvensional, tapi buktinya berhasil. Gitu contoh, orang tua kita mungkin kayak investasinya beli properti, beli tanah, bangun rumah, gitu kan. Jadi maksudnya hal-hal seperti itulah. Gitu, karena mereka mengerti itu. Kalau kita mengertinya kripto ya kita investasi kripto, gak ada masalah. Kalau kita mengertinya saham ya kita investasi saham. Gak ada yang salah dengan instrumennya. Yang salah itu FOMO-nya. FOMO-nya itu berpikir FOMO, iya orang tuh udah dapat sekian, gue gak mau ketinggalan. Nah itu yang bahaya. Nah yang ketiga ini mungkin masuk juga sih ke lifestyle yang belum kita sanggup, yaitu travel luxury. Betul. Maksudnya jalan-jalan yang ya zaman sekarang mungkin ya kayak tadi kita ngobrol juga ya,
orang tua kita dulu mungkin kalau duitnya belum banyak nggak berani jalan-jalan. Mana pernah kita dengan orang tua Iya, kita usia biasanya- muda dia ke Hong Kong Ya, kemana? biasanya ya masih dalam tahap nabung, dan tunggu anak-anak udah agak gede baru. Tapi Baru. di zaman kita sekarang sulit dipungkiri ya kita semua udah jalan-jalan gitu, jalan-jalan terus. Udah keliling dunia. Walaupun duitnya belum banyak, gitu kan. Nah, menurut lu gimana soal traveling? Banyak orang menjadikan maksudnya kayak healing lah ini itu YOLO, sebagai sebuah justifikasi untuk berfoya-foya. Bukan salah loh traveling. Traveling itu oke, tapi sesuai yang kita sanggup. Makanya kenapa yang dilarang itu bukan travelingnya, traveling luxurinya. Gitu. Contoh, ambil contoh. Kalau kita cuma punya tabungan 100 juta, ya janganlah 70 juta kita pakai buat jalan-jalan. Kalau lebih bagus kan 10 sampai 20 juta kita pakai jalan-jalan, itu kan masih dalam tahap yang wajar. Ya. Gitu. Nah, kemanapun itu kita bisa seneng kok. Contoh, orang-orang ke Jepang, kita ke KL. Tiket PP cuma 1 juta lebih. Ya kan oke juga, gitu loh. Gak ada salahnya juga kan. Maksudnya, lu ke KL, orang-orang fotonya bunga sakura, lu fotonya Petronas Twin Tower. Ya, not bad lah. Non bad juga lah, gitu. Atau enggak, orang ke luar negeri kita ke Bandung, Jakarta, ke Puncak. Ya kan, maksudnya ya penting quality time gitu. Nggak harus nggak jalan-jalan, nggak juga. Kalau memang pengen jalan-jalan waktunya apa, carilah yang sesuai budget. Cari yang kita sanggup. Tapi kalau saya lu punya ratusan miliar, lu mau ke Swedia, lu mau ke Greenland, lu mau kemana terserah. Ya. Lu mau ke Alaska yang which is gak ada apa-apa, harganya 200 juta gitu ya, terserah. Ya. Gitu, itu gak ada masalah. Yang penting lu sanggup. Gitu. Tapi jangan lu gara-gara lu berpikir bahwa oh mumpung masih muda, mumpung ini, ya mumpung lu belum tentu punya duit terus loh. Jadi takutnya nanti lu usia tua lu malah kekurangan duit gitu. Nah itu yang berbahaya. Ya, jadi sebenarnya ya ini yang perlu kita ngerti lah dari muda, terutama teman-teman yang nonton kalau masih muda nih, kesempatan nih, karena waktu nggak bisa ngulang nih. Iya betul. Jadi duit yang udah kita keluarkan, Udah gak bisa balik lagi. yang salah investasi ya nggak bisa balik. Tapi ya, Iya. mungkin teman-teman yang baru mulai apa ya bisa gitu. Tapi ya, Bisa belajar. ya ada kata juga lah. Yang ke depan kan kita juga selalu ada kesempatan Bener banget. untuk lakuin sesuatu perbaikan gitu. Nah, bro, teman-teman gimana nih? Kira-kira waktu kalian muda ada nggak hal yang mungkin kalian sesalin nih dulu? Wah, gua sembarangan jajan atau apa gitu loh. Yang hal yang bisa kalian coba share di kolom komen, coba dong di share juga. Ntar kita mungkin juga bisa bahas lagi ya next ya. Iya, iya. Nah, bro, teman-teman ada nggak yang bisa kita bahas juga boleh tulis di kolom komen. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.